Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Microsoft Excel. Nama kelompok yang pertama Ilhafur Rohmah, yang kedua Devi Ayu Megawati Putri, yang ketiga Yunita Dewi Nurjanah, dan yang keempat Berliana Febrianti. Apa itu Microsoft Excel? Microsoft Excel merupakan sebuah aplikasi yang berupa spreadsheet yang dibuat serta didistribusikan oleh Microsoft Corporation agar dapat digunakan untuk sistem operasi Windows dan juga Mac OS Excel atau disebut juga Microsoft Excel, yang merupakan salah satu software yang berada dalam paket Microsoft Office. Fungsi utama program Microsoft Excel adalah sebagai aplikasi atau software pengolah angka. Fungsi atau kegunaan Microsoft Excel dalam pekerjaan sehari-hari lainnya antara lain membuat, mengedit, mengulurkan, menganalisa, dan meringkas data. Bagaimana fitur-fitur dan cara memulai, menjalankan, dan mengakhiri Microsoft Office Excel? Prosedur pengoperasian Microsoft Excel. Prosedur untuk mengoperasikan program aplikasi Microsoft Excel dengan asumsi program telah terpasang pada komputer adalah sebagai berikut. Yang pertama, klik tombol Start, biasanya terletak di sebelah sudut kiri bawah pada monitor. Selanjutnya, menu Start akan ditampilkan. Yang kedua, pilih menu All Program Microsoft Office dan pilih Microsoft Excel 2010. Tunggu sejenak, jendela kerja Excel akan segera ditampilkan. Bagian atau elemen utama pada jendela Excel. Bagian atau elemen utama yang terdapat pada jendela Excel 2010 adalah sebagai berikut. 1. Tab File, tombol yang berisi menu pull down. Tombol ini sebagai pengganti Microsoft Office button atau tombol Microsoft yang terdapat pada Excel versi 2007. 2. Quick Access Toolbar, berisi tombol atau icon untuk mengolah data. Tombol ini dapat diletakkan di atas atau di bawah pita ribbon. 3. Nama buku kerja atau file Excel. Ketetapan awal default nama buku kerja adalah book, book 2, and seterusnya. 4. Nama program aplikasi, dalam hal ini Microsoft Excel 2010. Bagian atau komponen yang berisi buku kerja dan program aplikasi dinamakan toolbar. 5. Seizing button, berisi tombol minimize, maximize, atau restore dan close yang berfungsi untuk mengatur ukuran jendela atau mengakhiri penggunaan program aplikasi. 6. Minimize the ribbon, jika tombol ini di tampilan pita atau ribbon disembunyikan dan tanda panah menjadi ke arah bawah dengan nama tombol expand the ribbon. Jika Anda klik tombol ini, pita atau ribbon ditampilkan kembali. 7. Microsoft Excel Help F11, klik tombol ini jika Anda memerlukan bantuan penjelasan atau informasi seputar program aplikasi Excel. 8. Ribbon, berisi semacam tombol atau icon untuk mengolah data, akan dibahas secara khusus. 9. Sell point atau petunjuk sel, merupakan indikator penunjuk sel yang sedang aktif. 10. Formula bar atau baris rumus atau formula berisi informasi sel yang sedang aktif. Dengan kata lain, apa yang Anda isikan pada suatu sel dapat dilihat dalam baris rumus. 11. Nama kolom yang dimulai dari A sampai dengan X, FD dengan jumlah 16.384 kolom. 12. Penunjuk mouse, yang merupakan indikator posisi penunjuk mouse dalam suatu lembar kerja. 13. Nama baris yang dimulai dari angka 1 sampai dengan 1.048.576. Dengan demikian, baris pada Excel 2010 sebanyak 1.048.576. 14. Tombol navigasi berfungsi untuk berpindah antar sheet jika jumlah sheet lebih dari 1. 15.
tab lembar kerja berisi nama lembar kerja dalam satu buku kerja. Untuk berpindah lembaga kerja, pilih dan klik nama lembar kerja yang dihendaki. 16. Status bar, sebuah papan yang berisi berbagai tombol atau icon untuk mengaktifkan pekerjaan tertentu dan berisi informasi tertentu. 17. Mode digunakan untuk mengatur mode tampilan lembar kerja. 18. Zoom slider digunakan untuk memperbesar atau memperkecil tampilan kerja. 19. Scroll bar atau baris penggulung berfungsi untuk menggeser posisi data layar ke kiri atau ke kanan menggunakan baris penggulung datar atau horizontal secara dan menggeser ke arah atas atau bawah menggunakan penggulung tegak atau vertical scroll bar. Fasilitas bantuan. Fasilitas ini sangat membantu Anda saat bekerja dengan Excel dan memerlukan penjelasan secara rinci atas suatu masalah yang sedang dihadapi. Sebuah jendela akan ditampilkan sesuai dengan topik yang telah Anda isikan atau jika komputer terhubung dalam jaringan internet. Anda dapat mengakses informasi terbaru tentang Excel. Fasilitas bantuan selalu ada di layar komputer yang ditandai dengan ikon atau tombol 7. Klik tombol tersebut atau tekan tombol fungsi F1. Jendela Excel Help akan tampil. Anda dapat melihat penjelasan tentang topik yang dikehendaki dengan klik teks yang terdapat pada bagian tengah jendela, atau klik masalah yang perlu penjelasan pada kotak isi yang terdapat di posisi kiri atau jendela. Excel akan menampilkan kotak dialog berisi daftar pilihan topik sesuai pertanyaan jika diperlukan. Anda dapat mencetak penjelasan atau keterangan tersebut. Mengakhiri penggunaan program. Dengan asumsi buku kerja yang telah dibuat, Anda dapat mengakhiri penggunaan program aplikasi dengan salah satu prosedur berikut ini. Pilih dan klik tab File, pilih tombol Exit, dan berada di posisi kiri di bawah klik tombol Close yang berada di posisi kanan atau jendela Excel. Pengenalan jendela Microsoft Excel. Sebelum memulai pekerjaan dengan Microsoft Excel, sebaiknya Anda kenali terlebih dahulu fasilitas-fasilitas yang terdapat pada jendela Microsoft Excel. 1. Quick Access Toolbar, toolbar yang berfungsi untuk mempercepat akses. 2. Title bar, baris yang berisi informasi program aplikasi yang sedang digunakan dan dokumen yang sedang aktif. 3. Windows Control and Help. Windows ini berfungsi untuk mengatur atau mengontrol jendela Microsoft Excel yang terdiri dari A. Minimize, fungsinya untuk mengecilkan layar. B. Maximize, fungsinya untuk memperbesar layar. C. Restore, fungsinya untuk mengembalikan ukuran layar menjadi semula. D. Close, fungsinya untuk menutup jendela atau layar sekalipun keluar dari program aplikasi Microsoft Excel. E. Help, menampilkan help atau bantuan. Empat ribbon tab tabulasi yang berisi menu-menu utama dalam sub-menu memiliki macam-macam fungsi yang berbeda yang terdiri dari file, berisi sub-menu yang digunakan untuk mengatur file. Home, berisi sub-menu standar yang bisa ada pada setiap program aplikasi. Insert, sub-menu yang digunakan untuk menyisipkan suatu objek ke dalam lembar kerja. Backlight, sub-menu yang digunakan untuk mengatur tampilan percetakan baik tampilan pada monitor atau print. Data, sub-menu yang digunakan untuk dapat bekerja dengan data. Review, sub-menu yang digunakan untuk dapat mengecek kosakata, perlindungan data atau berbagi data. View, sub-menu yang digunakan untuk tampilan efek, tampilan lembar kerja atau Windows. Name box, kotak yang menunjukkan alamat sel yang sedang aktif. Kotak juga berfungsi untuk membuat nama rank label pada sel yang ada. Formula bar baris yang berfungsi untuk membuat rumus
diawali dengan tanda sama dengan. Bar ini dapat Anda tampilkan atau disembunyikan dengan cara klik View Show Formula Bar. Status bar and sheet menampilkan status kondisi kegiatan yang dilakukan pada worksheet dan lembar kerja. View option pada Zoom Control, option yang berisi tampilan lembar kerja pada saat normal dan sedang. Zoom Control digunakan untuk mengontrol atau mengatur ukuran layar suatu dengan layar sesuai dengan presentase yang diinginkan. Row diwakili dengan angka secara berurutan mulai dari angka 1 sampai dengan 1048 sekaligus menunjukkan banyaknya baris pada sheet tersebut. Columns yang mewakili dengan huruf secara berurutan dimulai dari A sama dengan X, V, D. Scroll bar blok berjalan yang berfungsi untuk mengulang lembar kerja sehingga dapat membantu Anda dalam dalam mengamati lembar kerja. Apa itu workbox? Apa fungsi dari workbox? Bekerja dengan workbox merupakan file Excel yang di dalamnya terdiri dari beberapa worksheet. Workbox bisa diibaratkan sebuah buku yang terdiri dari lembar-lembar kertas dan disebut juga dengan worksheet. Membuat workbox. Untuk membuat sebuah file atau workbox baru, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah 1. Klik Start, 2. All Program, 3. Microsoft Office, 4. Microsoft Office Excel. Pertama kali dibuka otomatis membuat workbox baru, dan jika ingin membuat workbox baru cukup tekan Ctrl+N. Menutup workbox. Untuk menutup workbox yang aktif, klik tanda close pada bagian kanan atas aplikasi Excel yang sekaligus akan menutup aplikasi tersebut, atau klik Office button close atau Ctrl+W. Apabila workbox Excel belum kita simpan, ketika menutupnya akan muncul konfirmasi untuk klik yes apabila kita ingin menyimpan. Klik no apabila kita tidak ingin menyimpan, dan klik cancel untuk membatalkan proses penutupan Excel. Membuka workbox yang telah dibuat. Apabila kita sudah membuat kemudian menyimpan workbox Excel, selanjutnya kita akan membuka workbox tersebut. Langkah-langkahnya, klik Office button, pilih file yang ada di recent dokumen. Dan jika tidak ada recent dokumen, cara membukanya sebagai berikut. Klik Office button atau Open Ctrl+O. Cari lokasi penyimpanan. Pilih file, misalnya latihan 9. Lalu klik Open. Menyimpan workbox baru. Setelah selesai melakukan pekerjaan menggunakan Excel atau ingin menyimpannya terlebih dahulu, karena khawatir pekerjaan tersebut akan hilang karena hal-hal yang tidak diinginkan, kita dapat menyimpan workbox baru dengan cara sebagai berikut. Jika pertama kali penyimpanan, tekan Ctrl+S, lalu lokasi penyimpanan, klik nama file, lalu pilih tipe file, dan selanjutnya klik Save. Bagaimana cara bekerja dengan worksheet? Bekerja dengan worksheet seperti yang sudah dijelaskan. Worksheet bisa diibaratkan sebagai lembar-lembar kertas pada sebuah buku. Kita bisa menambahkan lembar-lembar kertas pada sebuah buku. Kita bisa menambah atau mengurangi lembar-lembar tersebut. Menambah worksheet. Tidak terlalu rumit untuk menambah worksheet. Cukup klik icon Insert Worksheet atau tekan Shift dan F11. Nah, cara menghapus worksheet. Jika tidak diperlukan, worksheet bisa dihapus. Caranya dengan klik kanan worksheet,
yang akan dihapus lalu klik delete. Ada pengganti nama worksheet. Nama worksheet standar dari Excel adalah set diikuti dengan angka, tetapi kita juga bisa untuk mengganti dengan keinginan kita. Caranya, klik 2 kali worksheet, beri nama sesuai yang Anda inginkan, lalu tekan enter. Urutan worksheet dapat diubah. Hal-hal tersebut dapat dilakukan dengan cara klik kanan pada tab worksheet yang akan dipindah, lalu klik move or copy. Lalu pilih sebelah worksheet mana yang akan dipindah. Lalu klik OK. Cara menyalin worksheet. Jika sebelumnya kita memindahkan, kita juga memindahkan dan juga menyalin atau copy. Hal ini dilakukan bila kita ingin melihat langsung isi worksheet tersebut untuk keperluan lain tanpa harus bolak-balik worksheet asal. Nah, caranya sebagai berikut. Pilih worksheet yang akan di-copy. Checklist create a copy. Lalu klik OK. Nah, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dipindah. Lalu klik OK. Cara menyalin worksheet. Jika sebelumnya kita memindahkan, kita juga memindahkan dan juga menyalin atau copy. Hal ini dilakukan bila kita ingin melihat langsung isi worksheet tersebut untuk keperluan lain tanpa harus bolak-balik worksheet asal. Nah, caranya sebagai berikut. Pilih worksheet yang akan di-copy. Checklist create a copy. Lalu klik OK. Nah, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.